Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RDKM Masjid Baitul Amal dan yang kami hormati dan kami muliakan pemateri pengajian subuh akbar kali ini, yaitu Bapak Ustaz Ahmad. Yang kami hormati pula para jamaah subuh akbar yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan inayahnya kita masih dapat berkumpul di acara pengajian subuh akbar di subuh akbar terakhir di bulan Ramadan. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa panjang lebar, tema subuh akbar kali ini yaitu masih tentang zakat fitrah yang insya Allah akan dipaparkan zakat mal selama 1 jam ya. Zakat mal? Bisa singgung juga maksud saya, bisa nggak? Oh iya. Karena sedikit tentang zakat mal. Oh gitu. Oh iya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Masjid Baitul Amal rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai di penghujung bulan Ramadan. Fa insyaallah 7 hari ke depan kita akan merayakan hari raya Idul Fitri insyaallah. Mudah-mudahan kita sampai ke ujung Mbak ya. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan Ramadan. Karena 10 atau 20 hari yang lewat kita sangat menyadari waktu tidak terasa berputar, sementara amaliyah dan ibadah kita sepertinya banyak kekurangan atau banyak ketidaksempurnaan. Ini sangat diakui oleh kita tentunya ya. Padahal Ramadan ini adalah merupakan kesempatan emas bagi kita untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Salah satunya melalui majelis pengajian ini, majelis ilmu. Betapa istimewanya ya, majelis ilmu di bulan Ramadan ini yang diselenggarakan hanya 4 kali dalam 1 bulan. Tidak bertemu di bulan-bulan lain. Walaupun dibandingkan dengan 11 bulan yang akan datang. Nilainya Pak. Oleh karena itu beruntunglah kita semua yang ditakdirkan oleh Allah untuk hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini. Subhanallah, ini adalah hidayah terbesar, ini adalah karunia yang besar bagi kita semua untuk bisa duduk bersama-sama di tempat ini. Termasuk saya secara pribadi, Masya Allah, sangat bersyukur kepada Allah melebihi apapun. Allah izinkan saya untuk bisa duduk bersama bapak dan ibu-ibu semuanya di sini. Nah, semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita bersama-sama duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini akan menghantarkan ruh kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
ila liqa'i rabbi, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan keindahan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Tiada kebahagiaan yang tertinggi adalah bertemunya ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada azali. Surga itu enggak ada apa-apanya Bapak Ibu dibandingkan dengan bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di surga nanti, di akhirat nanti. Di dunia ini bagi orang-orang yang telah mencapai tingkat marifat tinggi bisa bermuajahah dengan Allah di dalam kalbunya, di dalam ruhnya. Ketika dia sudah bisa bermuajahah dengan Allah, maka alam ini, makhluk ini fana semua. Tidak ada. Yang ada hanya Allah, 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 Allah. Subhanallah, ini adalah kondisi makom terindah dalam ruh seseorang sebelum dia bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terima kasih atas kehadirannya. Bil khusus saya tidak bosan-bosan kepada Ketua DKM yang telah memfasilitasi semua ini. Sebab bila Ketua DKM tidak membuat program ini nggak akan jadi. Wasilahnya beliau. Ya. Bagaimanapun sebagai pimpinan tertinggi di masjid ini. Ya, oleh karena itu tetap kita doakan kepada Ketua DKM khususnya dan seluruh jajaran DKM Masjid Baitul Amal ini senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan pengajian akbar yang terakhir ini tentu saja ada satu hal yang akan kita lalui setelah Ramadan ini adalah zakat fitrah. Jadi ini merupakan rangkaian daripada pengajian minggu yang lalu, ya, minggu yang lalu. Walaupun sebetulnya di dalam bulan Ramadan ini bukan hanya zakat fitrah saja, termasuk zakat mal juga diwajibkan. Bukan hanya di bulan Ramadan sebetulnya. Kalau zakat mal itu di bulan-bulan yang lain juga bisa dilakukan. Seperti yang pernah saya sampaikan. Nah, bil khusus untuk zakat fitrah ini dilakukan hanya di bulan Ramadan. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibul fitratu ay zakatul fitri, dan diwajibkan zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat fitrah disebut dengan zakat fitri juga. Sumiyat bidzalika, dikatakan demikian li'anna wujubaha bihi wa furidat Ramadan fi sani sinil hijratan. Dikatakan demikian karena sesungguhnya diwajibkannya zakat fitrah itu furidat Ramadan, seperti diwajibkannya difardukannya bulan Ramadan. Fi sani sinil hijratan, yaitu tahun kedua hijrah. Kewajiban ibadah puasa Ramadan seiring dengan kewajiban zakat fitrah itu terjadi tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Jadi ini terjadi di kota Madinah. Nah, ayat yang mewajibkan puasa juga termasuk ayat Madaniyah. Jadi setelah Nabi hijrah 2 tahun, maka diwajibkanlah puasa Ramadan. Maka bersamaan dengan itu diwajibkan juga rangkaian berikutnya adalah penunaian zakat fitrah. Makanya dikatakan zakat fitri, karena zakat menjelang hari raya Idul Fitri. Satu-satunya zakat yang ditunaikan pada hari raya Idul Fitri. Waqi'u zakatul fitri li syahri Ramadan. Imam Waqi' telah berkata bahwa zakatul fitri li syahri Ramadan, zakat fitrah bagi bulan Ramadan, kasajadati syahwis li shalah, seperti sujud syahwi dalam salat. Menurut Imam Waqi' bahwa zakat fitrah itu kedudukannya sama dengan sujud syahwi di dalam salat. Sujud syahwi di dalam salat. Tajburu naqsus saumi kama yajburu sujudu naqsus shalah. Untuk menambal kekurangan selama puasa, sama juga sujud sahwi itu untuk menambal kekurangan di dalam salat. Ya, dalam salat kan kalau kita ketinggalan rakaat atau lupa salah satu rukun, maka dilakukanlah sujud sahwi. Begitu juga dengan zakat fitrah ini untuk menambal segala macam kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan ketika kita melaksanakan saum Ramadan. Ya. Kedudukannya seperti itu menurut Imam Waqi'. Ya.
Wa ya'ayyiduhu ma sahha annaha, di dalam salah satu hadis yang sahih bahwasanya zakat fitrah itu tuhratul lis-shaimi minal lagwi war rafas, mensucikan bagi para orang yang berpuasa. Zakat fitrah itu mensucikan orang yang berpuasa minal lagwi war rafas, dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji. Jadi zakat fitrah juga untuk mensucikan, untuk membersihkan segala perbuatan laghaw dan rafas. Karena boleh jadi selama kita berpuasa ini ada perbuatan laghaw, perbuatan sia-sia. Apa di antaranya perbuatan sia-sia? Ya perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan unsur ibadah. Umpama nih punten, dengan alasan ngabuburit kita main catur atau main gapleh. Memang kalau main gapleh atau main catur tuh nggak terasa, tahu-tahu mau maghrib banyak. Nah, main catur dan main gapleh ini termasuk laghaw karena tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ini adalah laghaw, perbuatan sia-sia. Atau hal-hal lain lah yang tidak ada kepentingannya dengan urusan saum, tidak ada kaitannya dengan ibadah saum. Itu adalah perbuatan laghaw, perbuatan sia-sia. Atau juga ada ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang tidak semestinya disampaikan, kita sampaikan ketika kita sedang saum. Karena hakikatnya saum itu adalah menahan diri dari segala perbuatan laghaw dan rafas, menahan diri untuk tidak melakukan itu. Nah, kalau dilakukan berarti itu perbuatan sia-sia. Nah, kalau rafas ini perbuatan keji. Keji, yang namanya perbuatan keji ya misalkan ghibah, fitnah, namimah, adu domba gitu. Masih saja ketika berpuasa juga suka aja mitnah orang gitu ya. Atau berbuat buruk lah, mencaci maki orang. Nah, ini perbuatan keji, kalau ini bukan laghaw lagi, kalau ini bukan laghaw lagi ya. Ini adalah perbuatan rafas, perbuatan keji. Atau bertengkar misalkan antara suami istri gitu ya, saling bermusuhan, ribut. Nah, ini adalah perbuatan rafas, perbuatan keji ya. Tetapi kalau kita amati Bapak Ibu sekalian, rasanya terlalu murah ya kalau seandainya untuk menebus atau membersihkan segala perbuatan laghaw dan rafas, kecacatan di dalam ibadah Ramadan, kemudian ditebus dengan 2,5 kilogram beras. Kalau kita hitung-hitungan ya, hitung-hitungan gitu, Masya Allah ini murah banget gitu, murah banget. Padahal efek dari perbuatan laghaw dan rafas ini luar biasa dampaknya. Tetapi dibersihkan dengan 2,5 kilogram beras yang harganya tidak lebih daripada, kalau di Baitul Amal ini saya lihat 36.000, betul Pak Ketua DKI, 36.000 ya. Dengan 36.000 bersih, begitu murahnya ya. Tetapi kita jangan terpaku ke situ. Ini urusan syariat zahir. Kita harus lebih masuk lagi kepada syariat batin, bahwa sesungguhnya yang terpenting bukan itu. Karena yang diinginkan adalah keluar daripada Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Ini yang paling penting. Target utamanya itu adalah penting. At-tattaqun ya, menjadi orang yang takwa. Ala hurrin, kewajiban zakat fitrah ini bagi orang yang merdeka. Ini di dalam Islam ada yang disebut dengan orang yang merdeka, ada orang hamba syahaya. Jadi hanya orang-orang yang merdeka lah yang wajib menunaikan zakat fitrah. Merdeka dalam hal apa? Merdeka di dalam kepemilikannya. Karena ada orang di zaman dulu itu jiwanya, dirinya itu dimiliki oleh orang lain dengan diperjualbelikan, yang disebut dengan perbudakan atau hamba sahaya. Nah, jadi kalau hamba sahaya ini tidak wajib zakat fitrah. Yang wajib melakukan zakat itu, zakat fitrah itu adalah orang-orang yang merdeka, yang bebas dari kepemilikan tuannya atau siapapun ya. Fala talzamu ala raqiqin an nafsihi bal talzamu sayyidahu anhu. Nah, di sini dikatakan bahwa tidaklah dilazimkan atau diwajibkan bagi hamba sahaya itu untuk melakukan zakat fitrah.
Karena tuannya lah, pemiliknya itulah yang wajib memfitrahi si hamba sahaya tadi ya. Nah itu kaitannya. Kalau di zaman sekarang rasanya tidak ada ya, sudah tidak ada perbudakan atau hamba sahaya lah, statusnya seperti itu sudah tidak ada. Tapi kalau kita konversikan dengan status lain ya bisa saja. Tapi secara letterleh yang namanya hamba sahaya di zaman sekarang ini sudah tidak ada ya, tidak ada. Kapan zakat fitrah itu ditunaikan? Bi ghurubi syamsi lailatul fitri min Ramadan. Kewajiban zakat fitrah itu terjadi sejak terbenamnya matahari akhir Ramadan. Ya. Bidraki akhiri juz'in minhu wa awwali juz'in min Syawal. Jadi dengan munculnya akhir bulan Ramadan dan munculnya awal bulan Syawal. Itulah jatuhnya wajib zakat fitrah itu, waktunya ya. Waktunya itu seperti itu ya. Jadi kewajiban zakat fitrah ini menyusul setelah selesai Ramadan, Pak. Itu wajibnya. Walaupun kita ini boleh jaiz untuk melaksanakan zakat fitrah di bulan Ramadan, belum selesai Ramadan. Misalkan sekarang kita melakukan fitrah, jaiz, boleh statusnya. Tapi tidak wajib. Wajibnya kapan? Setelah selesai Ramadan. Artinya mulai terbenamnya matahari Ramadan dan timbulnya tanggal 1 Syawal, malam takbir lah. Itu wajibnya di situ. Ya. Makanya dikatakan zakat fitrah itu zakat pada saat menjelang Idul Fitri, zakat fitrah. Jadi bukan di bulan Ramadan. Wajibnya, Pak. Wajibnya itu. Kalau sudah jatuh wajib, mau tidak mau pada saat itu setelah selesai Ramadan, hatam Ramadan, masuk takbiran, itu sudah wajib. Tidak bisa ditunda lagi. Kalau di bulan Ramadan ini masih bisa ditunda, tanggal sekian, tanggal 17 aja lah, tanggal 20, tanggal 25 gitu ya. Masih boleh. Tapi kalau sudah masuk di awal Syawal, selesai Ramadan, itulah jatuhnya kewajiban menunaikan zakat fitrah. Kenapa dikatakan wajib? Karena ini berkaitan dengan hukum-hukum lain yang timbul setelah kewajiban zakat fitrah. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika timbulnya kewajiban zakat fitrah, yaitu di awal Syawal pada malam takbir tuh. Penunaian zakat fitrah itu tidak bisa ditunda, di situ termasuk pembagiannya. Pembagiannya pada malam takbir itu. Sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah itulah ya, saat wajibnya zakat fitrah. Dampaknya apa? Fala tajibu bima hadasa bandal ghurubi. Tidak diwajibkan zakat fitrah apa-apa yang ada ba'dal ghurubi, setelah terbenamnya matahari Ramadan. Jadi segala sesuatu yang terjadi setelah terbenamnya Ramadan itu tidak wajib zakat fitrah. Contohnya apa yang terjadi? Min waladin, kelahiran, lahirnya seorang anak. Jadi umpama nih, istri bapak-bapak ini sekarang sedang mengandung 9 bulan. Ketika tanggal 1 Syawal, maghrib atau isya lah, belum malam takbir tuh ya, lahir anak kita, lahir anak, maka anak yang baru lahir tadi tidak diwajibkan difitrahi gitu. Tidak diwajibkan karena dia terjadinya di bulan Syawal, lahirnya di bulan Syawal. Ini perlu diketahui nih biar jelas ya. Jadi tidak diwajibkan zakat fitrah segala sesuatu yang terjadi ba'da ghurub, setelah timbulnya, setelah terbenamnya matahari bulan Ramadan. Salah satunya adalah kelahiran, lahirnya seorang anak, salah satunya. Wa nikahin, atau pernikahan. Mungkin ada orang yang nikah, nikahnya persis malam takbir. Kabina-bina ya, nikah malam takbir. Artinya si istri daripada suami tadi
itu belum tanggung jawab suaminya. Suaminya tidak wajib memberikan fitrah untuk istrinya karena nikahnya barusan setelah melewati Ramadan. Ya, setelah melewati Ramadan. Beda lagi kalau misalkan kelahiran anak itu di bulan Ramadan, berarti kan melewati Ramadan tuh. Nah, begitu juga ketika nikahnya di bulan Ramadan, maka si istrinya wajib dinafkahi dan diberi fitrah oleh suaminya. Tapi kalau nikahnya atau kelahirannya itu setelah melewati Ramadan atau di awal-awal di malam takbir tadi, setelah terbenamnya matahari, maka tidak diwajibkan, garis bawahi itu. Artinya kalaupun tidak difitrahi tidak apa-apa. Ya, ini. Wa milkin kinin, ya, kepemilikan daripada hamba sahaya juga. Misalkan telah terjadi pembelian hamba sahaya di malam takbir, maka hamba sahaya itu tidak wajib difitrahi oleh tuannya. Wa ghiniyin, adanya harta. Umpama nih malam takbir, tadinya orang nih termasuk duafa lah gitu ya, miskin, tapi dia dapat rezeki nomplok, malam takbir dapat duit banyak, entah voucher atau apalah, ada ngirim duit ya 5 juta gitu kan dia jadi punya uang tuh malam takbir. Apa? Warisan cair misalkan ya, betul, di malam takbir dibagi warisan. Tapi terjadinya di malam takbir karena tadinya miskin, tiba-tiba dapat uang di malam takbir, maka nggak wajib zakat fitrah walaupun punya duit 5 juta. Beda kalau cairnya sebelum malam takbir. Walaupun tadinya miskin dapat duit, makanya dia wajib zakat fitrah untuk dirinya ya dan keluarganya. Itu diantaranya seperti gitu. Wa islamin, begitu juga orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islamnya ini di malam takbir, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di malam takbir, maka pada saat itu dia belum terkena kewajiban zakat fitrah, belum, kecuali masuk Islamnya di bulan Ramadan. Maka walaupun belum bisa sholat, tetap dia wajib zakat fitrah ya, kalau dia masuk Islamnya di bulan Ramadan. Nah itu, nah ini konsekuensi begitu timbulnya kewajiban zakat fitrah tadi ya, itulah perbedaannya ya. Kemudian wala tasqutu bima yahdusu ba'dahu, dan tidak gugur atau terputus apa-apa yang baru setelah terbenamnya matahari. Jadi tidak terputus, tidak gugur segala sesuatu yang baru terjadi setelah gurub. Apa diantaranya yang tidak terputus ini? Min mautin, meninggal. Seseorang meninggalnya di malam takbir, Pak. Nih tolong diperhatikan. Ada seseorang yang meninggal di malam takbir, entah anak atau istri atau siapa, di malam takbir. Maka dia tetap walaupun meninggal wajib difitrahi. Misalkan belum difitrahi nih, meninggal di malam takbir, maka orang yang meninggal tadi wajib difitrahi walaupun sudah meninggal ya. Nah itu ya, wajib difitrahi. Wa'idkin, begitu juga wa tolakin, terjadinya tolak ya. Terjadinya tolak. Tolaknya ini kalau tadi nikah, sekarang tolak. Terjadi perceraian. Perceraiannya bukan di bulan Ramadan, perceraiannya di malam takbir. Maka walaupun sudah cerai, si mantan suaminya wajib memfitrahi mantan istrinya. Nih ya, ini boleh jadi nih hal-hal begini lupa atau nggak terperhatikan karena ketidaktahuan. Wajib walaupun dia ini mantan istrinya, karena cerainya di bulan Syawal atau di malam takbir, kecuali cerainya di bulan Ramadan, maka terputus nafkahnya. Tapi kalau selama Ramadan masih dinafkahi, cerainya itu di bulan Syawal, di satu Syawal, maka walaupun dia mantan istri wajib diberikan fitrahnya oleh mantan suaminya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini, bahwa berkaitan dengan ketidakwajiban menunaikan zakat fitrah adalah wala
wala yajibu an zaujatin nasyizatin, maka seorang suami tidak wajib menunaikan zakat fitrahnya untuk istri yang nusuz. Perhatikan ya, istri yang nusuz itu yang gimana? Istri yang durhaka sama suami. Jadi kalau istri yang durhaka sama suami ini tidak wajib difitrahi oleh suaminya, tidak wajib ya, yang nusuz ini tidak wajib difitrahi oleh suaminya. Li sukuti nafaqatiha anhu. Karena apa? Karena terputusnya nafkah si suami terhadap istrinya. Jadi istri yang durhaka pada suami itu bukan hanya tidak wajib difitrahi oleh suaminya, tidak wajib dinafkahi, Pak. Istri yang durhaka tuh. Ini tolong diperhatikan bagi para ibu nih, para istri. Ya. Jadi ketika istri-istri ini nusuz, durhaka pada suami, tidak nurut pada suami, tidak taat pada suami, membangkang, bahkan ngelawan sama suami, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu sudah nusuz. Maka suami tidak wajib memberikan nafkah untuk dirinya. Dengan demikian suami tidak wajib juga untuk menunaikan zakat fitrah untuk istrinya tadi. Nah itu ya, tidak wajib untuk istri yang nusuz. Nah itu, ini harus diperhatikan ini berkait dengan ini. Bal tajibu 'alaiha in kanat ghaniyan. Tetapi si istri yang nusuz tadi wajib memfitrahi dirinya apabila dia kaya. Umpama istrinya ini punya kekayaan sendirilah di luar kekayaan suaminya, sugih. Istrinya sugih, dia nusuz, maka suaminya tidak wajib memfitrahi istrinya, tapi si istrinya memfitrahi dirinya sendiri apabila kaya. Ya, apabila banyak duitnya, wajib memfitrahi dirinya sendiri. Ya. Wala an khurratin ghaniyatin ghairi nasizatin tahta mu'sirin, dan tidak wajib menunaikan zakat fitrah orang yang merdeka, yang kaya dan tidak nusuz, si perempuan tadi, tahta mu'sirin, sementara suaminya melarat. Gitu ya. Jadi kalau orang yang melarat benar, ukuran melarat di sini itu pada saat malam Idul Fitri tadi, ketika dijatuhkannya kewajiban zakat fitrah, betul-betul nggak punya apa-apa, nggak punya makanan pada saat itu, nggak ada duit untuk beli pakaian dan sebagainya, betul-betul melarat, maka si istri tadi tidak wajib difitrahi oleh suaminya, si suaminya juga tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Tuh, bagi orang yang melarat seperti itu, bahkan dia menjadi mustahik, ya, orang yang berhak menerima zakat. Tidak fitrah tidak apa-apa. Ya, kalau betul-betul melarat, ukuran melaratnya pada saat itu betul-betul nggak punya apa-apa, dimungkinkan ada yang begitu. Ya. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita nengok di komplek kita sih nggak ada yang begitu, tapi mungkin di tempat lain, ya, yang tidurnya di bawah terpal gitu ya, di kardus-kardus bekas, masya Allah, seperti itu. Boleh jadi pada malam Idul Fitri itu nggak punya apa-apa, boro-boro duit beras saja nggak ada. Nah, orang yang demikian tidak wajib zakat fitrah, ya, termasuk untuk keluarganya, ya, termasuk untuk keluarganya. Kemudian wa fitratu waladiz zina ala ummihi, dan fitrahnya anak yang dihasilkan dari zina, perbuatan zina. Mohon diperhatikan. Ini perlu kejujuran daripada semuanya. Anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, zakat fitrahnya harus ditunaikan oleh ibunya, bukan bapaknya, bapak biologisnya atau siapapun. Jadi nasab anak hasil zina ini ke umminya, bukan ke bapaknya. Nah ini jadi berkembang nih, karena ini berkaitan dengan perwalian juga. Ini perlu kejujuran, perlu kejujuran. Jadi anak hasil zina ini tidak diwajibkan
difitrahi oleh bapak biologisnya atau bapak siapapun di situ. Yang wajib menunaikan fitrah adalah ibunya, karena nasabnya itu ke ibu. Binti Umi. Jadi bukan bin bapaan, nggak ada bapak nasab dia. Maka apabila anak itu perempuan, anak hasil zina ini perempuan, maka ketika nikah dia tidak punya wali. Walinya adalah wali hakim. Ini sulit Pak di masyarakat. Jadi walaupun si laki-lakinya yang menzinahi tadi itu bukan bapaknya secara nasab, tidak berhak untuk menjadi wali daripada si anak hasil zinanya. Begitu dahsyatnya makanya hasil zina ini sampai kepada urusan waris, urusan perwalian, urusan zakat fitrah. Ya. Sehingga sebetulnya di akte kelahirannya juga itu harus ditetapkannya itu binti ibunya, binti Umi, bukan binti bapaknya atau bin bapaknya. Yang repot tuh kalau perempuan hasil zina ini. Kalau laki-laki nikah dia nggak perlu wali, tapi kalau perempuan anak hasil zina maka walinya harus wali hakim. Ini jarang, saya kira jarang ini di expose, ya, karena kaitannya dengan aib. Tapi ini berkaitan dengan hukum, sebab apabila yang mewali adalah bapak biologisnya tetap tidak sah, harus wali hakim. Hakimnya bisa saja dari KUA untuk menjadi wali di situ. Masya Allah. Apabila pernikahannya tidak sah, maka selamanya anak itu juga melakukan zina. Nah, ini. Tapi seringkali memang ini disembunyikan. Nah, tapi hukum harus disampaikan, ya. Hukum harus disampaikan. Wala'an waladin kabirin qadirin ala kasbin. Begitu juga ayahnya tidak wajib memfitrahi anak yang sudah besar, sudah dewasa, sudah bekerja dan penghasilan. Jadi kalau kita punya anak yang sudah dewasa, yang sudah punya pekerjaan Pak, sudah penghasilan, maka anak itu wajib memfitrahi dirinya sendiri. Tidak wajib bapaknya. Dia fitrah untuk dirinya sendiri. Bagi anak yang sudah dewasa, walaupun dia belum menikah. Ya. Anak yang sudah dewasa, yang balik, punya pekerjaan sendiri dan penghasilan sendiri, dia wajib memfitrahi dirinya sendiri. Kewajibannya kepada dirinya, tidak kepada bapaknya. Jadi yang wajib memfitrahi ini adalah orang-orang yang menanggung nafkah, ya. Wa tajibul fitratu ala man marra an man dzukira in fadula an qutin mumawwanin lahu. Jadi ini berkaitan dengan wajib zakat fitrah ini adalah orang-orang yang menanggung nafkah, ya, nafkah dari yang ditanggung ya seperti ayah ini menanggung nafkah istri dan anak-anaknya. Itulah yang wajib menunaikan zakat fitrah, ya. Atas kelebihan makan dan minumnya. Jadi yang wajib zakat fitrah ini sebetulnya ada kelebihan makanan, pakaian dan minuman pada saat malam Idul Fitri, baru dia wajib zakat fitrah. Ya, sekali lagi pada malam Idul Fitri, karena jatuhnya zakat fitrah itu pada malam Idul Fitri. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, sekedar pengantar terlebih dahulu, barangkali nanti bisa kita lanjutkan dengan obrolan atau diskusi berkaitan seputar zakat fitrah atau zakat mal yang pernah kita bicarakan, ya, dalam kesempatan yang baik ini. Oleh karena itu saya kembalikan kepada murwatabil acara, silakan. Baik, Bapak-bapak, Ibu, kita buka mungkin sesi pertama ini tanya jawab, mungkin 2 pertanyaan, bisa dari Bapak-bapak atau Ibu. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan kami untuk bertanya, bahwa sekarang itu kan sudah dikatakan sama Pak Ustadz tadi, tidak ada hamba saya. Sekarang ini zakat fitrah kan perintah Pak, untuk menyalurkan
panitia akan kesulitan. Padahal untuk menyalurkan zakat fitrah itu kan dibatasi waktu, sehingga di tempat saya itu karena orang-orangnya pada mampu dan dia jadi penyalur zakat, itu sebaiknya zakat fitrah itu disalurkan ke mana Pak? Karena di tempat saya itu Pak RT malah justru mengumumkan kami ini yang sudah mengeluarkan zakat itu suruh mengambil zakat fitrah yang disalurkan dari masjid-masjid. Dan pertanyaan itu pertama, yang kedua yaitu sudah dikatakan bahwa penerima zakat fitrah itu ada mungkin 8 apa 9 golongan itu ya Pak? 8. Ya itu yang saya tanyakan. Terus zakat fitrah ada berapa golongan zakat yang wajib menerima zakat fitrah, serta panitia dari masjid yang panitia masjid menerima zakat fitrah itu, atau istilahnya marbot masjid itu wajib menerima zakat, dibolehkan apa tidak? Begitu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Ada lagi dari Ibu? Atau dari Bapak lagi Pak? Atau kita jawab dulu ya? Enggak, Pak. Yang pertama itu pertanyaannya, itu zakat fitrah ini harusnya diberikan ke siapa gitu ya? Ya, kan kita kan melimpah sekarang. Ya. Yang kedua, kemudian ada beberapa golongan mustahik ya, yang berhak menerima zakat fitrah. Mungkin itu Pak. Ya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya, sampai kepada 8 asnaf yang lain, ya. Ada 8 asnaf. Fakir, miskin, ya. Kemudian apalagi gorim, orang yang punya hutang yang tidak terbayar, kemudian rikob tidak ada ya, kemudian mu'allafatul qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, kemudian ibnu sabil, sabilillah, amil zakat. Nah, itu adalah asnaf daripada yang berhak menerima zakat. Bukan hanya zakat fitrah, termasuk zakat mal. Ada 8 asnaf. Nah, bisa disisir di situ. Pasti adalah yang diantara 8 asnaf itu ada di masyarakat kita. Ya, ada. Termasuk ghorim, orang yang berhutang, yang tidak mampu bayar hutang, ya. Itu juga, ya. Ya. Kemudian termasuk ibnu sabil, ya. Ibnu sabil ini orang yang sedang menempuh perjalanan dalam rangka ibadah kepada Allah. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, sabilillah. Ya, termasuk orang yang sedang menuntut ilmu. Para santriwan santriwati yang pesantren mondok di jauh. Ah, itu adalah ya, sabilillah. Ya, dia sedang tafakuh fiddin. Ya, itu berhak untuk menerima zakat fitrah. Ya. Ya, termasuk orang-orang yang istilahnya menegakkan syiar Islam. Itu sabilillah. Ya. Orang-orang yang ngurus masjid ini. Ya, termasuk marbot. Itu adalah sabilillah, ya. Nah, kalau amil kan tersendiri ya, amil tersendiri, orang yang mengelola zakat, ya. Banyak sebetulnya Pak, banyak. Nah, kalau kemudian dikatakan tadi yang zakat fitrah ini melimpah, nah pemberian zakat fitrah ini jangan hanya 1 paket Pak. Oke lah, sekarang 1 paket, tapi masih ada nih, kasih lagi. Yang fakir miskin tuh jangan, dia kan udah kasih 1 paket. Ya, 1 paket, anaknya ada 6. Nggak cukup, tambah. Ya, habiskan itu zakat fitrah itu. Zakat fitrah ini harus habis Pak. Di malam Idul Fitri itu harus sudah habis, jangan disisakan zakat fitrah itu. Kalau masih tersisa sampai lewat Idul Fitri, maka panitia bertanggung jawab dosanya. Karena tidak boleh. Ya. Kalau zakat mal bisa ditunda Pak pembagiannya. Tapi kalau zakat fitrah ini dibatasi,
harus habis karena penunaiannya hanya di bulan Ramadan atau di bulan Syawal, awal Syawal. Bahkan karena tujuannya juga untuk menggembirakan orang-orang, karena saat itulah saat bergembira. Jangan sampai pada saat Idul Fitri ini ada orang yang menangis, ada orang yang nggak makan. Kalau di lingkungan kita di sini di Komplek Korem ini ada yang menangis tidak makan pada malam Idul Fitri, maka kita berdosa semua, Pak. Hati-hati. Makanya tolong nih masing-masing tetangga para RT sisir. Jangan masalah KTP dengan kakak doang. Lihat malam Idul Fitri ini ada yang punya beras apa enggak. Kalau ada yang menangis maka RT bertanggung jawab tuh dosa itu. Ya, di malam Idul Fitri. Karena tidak boleh ada yang bersedih. Ya. Oleh karena itu, bila berlimpah Pak, tambahi, jangan hanya satu. Masih ada nih, tambah 2, 3, habiskan. Ngapain disimpan-simpan? Ya, tidak boleh disimpan untuk uang kas, nggak boleh. Zakat fitrah terus bagi, habiskan. Mau berbentuk uang kayak mau berbentuk beras, bagikan semuanya sampai habis, ya, sampai habis. Tambahi, begitu Pak ya? Jelas? Iya, itu ya, cuma itu aja. Tapi Pak, kalau di lingkungan kita itu biasanya kalau ya kan sehingga kayak panitia zakat itu sampai kebingungan itu dikasihkan RT terus kita itu termasuk loh kok saya yang menerima zakat malah dapat zakat sehingga saya kan saya kasihkan apa itu. Di samping itu misalnya kita di lingkungan kita itu yang tidak punya bukan beragama Islam itu bisa menerima zakat Pak? Tidak dapat ya Pak? Tidak boleh Pak. Tidak boleh ya? Iya. Orang kafir termasuk orang yang tidak berhak menerima zakat. Ya, kecuali mu'alaf. Kalau orang kafirnya masuk Islam boleh. Ya. Maka dalam asnaf itu kan ada juga mu'alaf ya. Orang kafir nggak boleh Pak. Kasihkan kepada yang lain. Ya. Katakanlah setelah mencukupi semua gitu, masih melimpah juga, bagi tetangga sebelah, kampung sebelah. Islam tidak sholat Pak, maksudnya orangnya melakukan apa pokoknya Islam tapi Islam KTP lah istilahnya. Nah, orang yang begini, orang Islam KTP ini termasuknya mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang lemah keimanannya Pak. Jadi yang masuk mu'alaf ini bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Orang yang Islam wis bangkotan sejak lahir tapi masih lemah imannya, buktinya nggak mau sholat, nggak mau puasa, itu masih mu'alaf. Perlu dibimbing, perlu dikasih zakat. Malah harus dikasih zakat Pak. Banyak biar dia tersentuh. Wah, alhamdulillah nih. Ternyata orang Islam nih masjidnya nih perhatian. Akhirnya dia tersentuh hatinya untuk mau sholat. Jangan dijauhi. Oh, kamu nggak pernah sholat, nggak dapat itu, nggak bisa. Dia Islam, secara dohir dia Islam. Yang penting dihukum itu dohirnya Pak. Lihat KTP Islam sudah wes. Mau dia sholat mau nggak usah dipersoalkan. Pengakuannya itu secara dohir. Urusan batiniyah itu urusan Allah. Dia ngakunya Islam, di KTP-nya Islam, sudah kita aku sebagai Islam. Makanya ketika mati pun urus secara Islam. Jangan sampai ada yang meninggal, wah ini nggak usah disolatin, nggak usah dimandiin, karena dia nggak pernah sholat. Jangan, sepanjang dia ngaku Islam pula syarat gitu ya, termasuk dia punya hak untuk mendapat zakat. Karena yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu syaratnya bukan sholat, bukan puasa, syaratnya Islam. Mau sholat mau enggak kasih Pak, bahkan kasih lebih banyak ya biar dia seneng. Lama-lama kan dia pengen sholat akhirnya, lama-lama jadi inilah bersih-bersih di masjid. Ya kan gitu ya. Nah itu Pak, jelas ya Pak ya. Ya, kalau masih kelebihan bagi ke tetangga sebelah, pemberian kayak boru kayak masih kelebihan. Kalau kelebihan, tapi jangan sampai dibagi keluar dulu kalau di kita masih banyak yang kekurangan. Sekali lagi, tidak harus satu paket Pak. Satu paket cuma ibunya doang, anak-anaknya nggak dilihat, yang yatim ya. Kasih kalau ada kelebihan 2, 3 biar pada makan semua ya. Kesempatan untuk zakat fitrah. Sekali lagi untuk zakat fitrah, kalau mal beda. Itu Pak ya. Ya, terima kasih. Monggo. Mau nanya. Iya. Kita masalah zakat. Iya. Zakat mal itu ada batasannya, ada ukurannya. Berapa itu Pak?
itu ada nominalnya itu. Oh iya. Iya. Ya, dalam pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang zakat mal. Ada yang disebut dengan nisab ya. Nisab ini adalah batas minimal. Ya, batas minimal suatu harta wajib dizakati. Kemudian ada haul. Haul ini adalah 1 tahun. Setelah mencapai 1 tahun. Ya itu. Ukurannya emas, Pak. Emas 83 gram lah, sekitar segitu, atau 78, sekitar segituan lah. Ya. Ya. Jadi semuanya diukur dengan emas. Kekayaan itu, Pak. Ukurannya emas. Seharga emas. Iya, seharga emas. Jadi kalau kekayaan kita itu mencapai harga emas, sekarang harga emas berapa? Ya. Ya? 1,5 juta kali 78 gram. Berapa tuh? Gitu ya. Karena fluktuatif kan nilai-nilai emas itu. Itu aja ukurannya, Pak. Jadi kekayaan kita kalau seandainya sudah mencapai harga emas, nisab emas, ya tunaikan zakatnya 2,5%. Ya, 2,5%. Begitu juga untuk tijaroh, perdagangan, ya, dan sebagainya. Nah, kalau untuk ternak lain lagi, ya. Ternak. Kalau sapi itu 5 ekor sapi. Kalau kita sudah punya 5 ekor sapi atau 5 ekor kerbau, sudah jatuh kewajiban membayar zakat. Zakat mal berbentuk kerbau atau sapi lagi gitu ya. Kambing juga begitu. Ya. Nah, itu jadi ukuran seperti itu ada ya. 117 juta ya. Nah, 117 juta. Jadi kalau kita punya kekayaan 117 juta, wajib zakat mal. Ya. Wajib menunaikan zakat. Itu nisab namanya, Pak. Ya, nisab ya. Nah, seperti itu. Ada lagi, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menindaklanjuti zakat mal nanti, Pak. Ya? Menindaklanjuti zakat mal nanti. Iya, iya. Kalau zakat fitrah itu kan sudah jelas 2,5%, saya kalau diuangkan 40 ribu ya. Iya. Dan dikasihkan ke anak 8 dengan angka nilai yang sama. Misalnya 40 ribu si A, si B, si C yang kena dapat tadi. Kalau zakat mal, misalnya kita nilai kaya kita ada banyak ya. Apakah baginya dengan anak satu semua 2,5% atau total keseluruhan? Yang penting keluar angkanya nanti sejumlah 2,5% dari total data yang kita miliki, gitu Pak. Jadi enggak satu orang dikasih 2,5% dari nilai angka kita, Ya. atau yang penting totalnya 2,5% dari nominal yang kita punya, gitu. Iya. Kalau zakat kita kan per badan 2,5% dan kasih orang. Tapi kalau untuk zakat malnya penerima itu harus 2,5% itu Ya. atau total keseluruhan dibagi yang penting 2,5% itu, Pak. Iya. Itu yang membuat kita bingung, Pak. Ya. Kadang bingung untuk menyalurkannya gitu. Iya. Saya cuma saja, Pak. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi kita punya sampai nisab misalkan tadi 117, Pak ya. Sekarang 2,5%-nya berapa, Pak? 2,5. 78 gram kali 1,5 117. Itu berarti 2,5%-nya berapa, Pak? 2,5%-nya. Kita punya nisab, punya harta 117 juta. 600 lah kurang lebih. Kemudian dipotong 2,5%-nya, sisihkan, Pak. Gitu. Disisihkan terlebih dahulu 2,5%. Nih duitnya. Setelah terkumpul 2,5% baru bagikan. Gitu. Jadi dipotong dulu, tidak harus sama. Ngebaginya tidak harus sama. Yang penting kita potong harta kita atau penghasilan kita, ya gaji kita 2,5%. Nah, dari 2,5% ini kita bagikan kepada yang berhak menerimanya. Yang 8 asnaf tadi. Untuk waktunya, Pak, kalau misalnya apakah uang yang mengendap sendiri kita itu harus nunggu 1 tahun atau misalnya Ya. kalau gaji udah 2.100.000. uang yang mengendap kita itu misalnya 500 juta ya. Ya. Apakah itu mengeluarkannya harus 1 tahun sekali atau kalau zakat fitrah 1 tahun sekali ya? Kalau malnya itu gimana, Pak, caranya, Pak, ya? Ya, kalau yang wajib haul itu seperti simpanan, Pak.
Disimpan tuh haul. Kita misalkan punya deposito atau punya tabungan, itu haul. Begitu juga emas yang kita simpan, itu juga ukurannya haul 1 tahun. Gitu. Tapi kalau misalkan dapat bonus atau warisan tadi mendadak, itu pada saat itu, Pak. Atau hasil penjualan tanah, nggak usah nunggu 1 tahun. Tanah Bapak ini misalkan 1 hektar, laku sekian miliar, nggak usah nunggu 1 tahun, Pak, kalau yang itu hasil penjualan. Selesai, cair pembayaran, potong 2,5%, bayarkan. Gitu ya. Yang disimpan itu haul 1 tahun. Begitu juga yang tijarah, yang peternakan juga, perkebunan, ya, peternakan, ternak sapi, ternak kambing itu setelah 1 tahun. Ya, kalau ternaknya baru 1 bulan belum dapat zakat, Pak, karena kambingnya masih kecil-kecil. Udah 1 tahun baru. Ya. Tapi kalau tadi seperti dapat barang temuan atau mendapat warisan atau hasil penjualan tanah yang seperti itu tidak menunggu haul. Yang menunggu haul itu yang tersimpan, ya. Yang tersimpan itu haul 1 tahun. Yang berproses, ya, yang berproses itu adalah untuk mendapatkan penghasilannya 1 tahun. Gitu, Pak, ya. Iya, jadi dipotong dulu 2,5% baru bagikan. Tidak harus rata pembagiannya. Iya, disesuaikan saja. Wah, ini mah miskin nih, agak gede kasihnya gitu ya. Yang penting dari 2,5% tadi ditasarufkannya. Dan tidak harus kepada 1 orang asnaf. Lebih baik dibagi biar kebagian semua. Ya, dari asnaf itu. Jangan sampai wis itu aja yang dikasih, yang saya mau enggak katanya. Nah, kan jadi terjadi kecemburuan, karena tujuan memberikan zakat adalah untuk pemerataan. Ya. Ada lagi, Pak? Ada. Mangga, silakan. Ayo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya terkait zakat fitrah. Yang pertama, kebiasaan Indonesia ya, kayaknya mayoritas umum biasanya menunaikan zakat fitrahnya itu langsung ke guru, terutama yang lulusan pesantren. Nah, kan bukan rahasia lagi kalau misalnya kalau memang kiai-kiai sekarang itu kan rata-rata rumahnya gede, mobilnya banyak. Nah, satu sisi kalau dimasukkan ke kategori mungkin bisa dilihat ya, hanya saja memang orangnya berkecukupan, bahkan melebihi dari cukup. Nah, sampai sekarang masih terjadi tuh datang ke pesantren fitrahnya di situ. Nah, pertanyaan, bolehkah si fisabilillah tadi menerima zakat fitrah itu? Yang kedua, terkait yang boring tadi, yang utang nih. Nah, ini biasanya banyak pembelaan kayak gini. Kalau memang ada orang yang pas-pasan hidupnya mah gitu ya. Cuman pas-pasannya ini karena hutang. Nah, hutangnya ini bukan hutang terpaksa, tapi hutangnya hutang mobil, hutang rumah, pinjol segala macam, bahkan hutang judol mungkin. Nah, BRI, cicilan segala macam gitu ya. Nah, apakah masuk ke dalam kategori gharim yang wajib menerima zakat atau tidak? Itu saja mungkin, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi mengenai status kiai atau ustadz misalkan gitu, atau pimpinan pondok pesantren yang statusnya memang beliau ini adalah sabilillah ya. Itu sabilillah dalam hal ini, karena dia sabilillah maka dia berhak untuk menerima zakat walaupun dia berkecukupan. Ya, walaupun berkecukupan. Karena dilihatnya karena dia bukan kaum fuqara wal masakin, tapi dia sabilillah. Ya, termasuk amil juga kan, pengurus zakat juga kan pastinya banyak yang kaya kan. Tapi karena dia statusnya sebagai amil zakat, dia berhak mendapatkan bagian. Kalau kemudian diterima dan tidak, urusan dia. Gitu ya.
Ya, tunaikan saja, kasih saja haknya. Kalau dia terima silahkan, kalau enggak ya terserah. Kalau kemudian setelah dia terima, dia bagikan lagi kepada orang lain, itu kebaikan dia. Ya. Tapi secara hukum dia mendapatkan haknya di situ. Ya, tidak dilihat daripada berkecukupan atau tidaknya. Dan memang kalau di perkampungan terutama itu biasanya ke guru ngaji, ya, ke guru ngaji. Karena dia merasa diajari ngaji, baca Quran, kemudian dia fitrahnya ke situ banyak, ya, seperti itu. Ya itu boleh-boleh saja, ya, silahkan seperti itu, ya. Kalau memang ada masing-masing seperti itu. Tapi alangkah baiknya supaya terorganisir dan terdistribusi secara merata, dikumpulkan di amilin di masjid lah begitu, ya. Sebaiknya seperti itu. Supaya terdistribusi secara merata, jangan sampai hanya terkumpul di satu orang. Tetapi kalaupun ada ya terserah, ya, mau menyampaikan zakat fitrahnya kepada seseorang, ya, seperti itu. Ya. Hanya lebih arif dan bijaksana lagi kalau kemudian hasil pengumpulan itu disalurkan lagi, ya, oleh kiai tadi kepada yang berhak menerima atau kurang mampu, seperti itu. Jadi hanya menerima kemudian dibagi lagi. Jangan sampai ada di lingkungan itu yang tidak menerima zakat, gitu, ya. Kemudian yang kedua tadi ghorim, ya, ghorimin. Nah, orang yang berhutang ini bukan karena hutang karena keinginan, tetapi karena keperluan. Saking dia miskinnya, saking dia butuhnya, terpaksa berhutang. Jadi orang yang terpaksa berhutang, ya, karena dia perlu makan, terpaksa dia berhutang, minta enggak ada yang ngasih, akhirnya minjem. Minjem itu kan ngutang, ya, ngutang. Minjem ke warung, ngutang ke warung demi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk beli mobil atau ngeridit motor, ngeridit rumah, bukan. Itu mah bukan kebutuhan pokok, Pak. Ya. Minjem ke bank segala macam, ya, gitu. Jadi yang maksud ghorimin di sini ada orang yang terpaksa berhutang, bukan maksain berhutang, terpaksa berhutang karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Termasuk ghorimin ini orang yang menolong orang lain terpaksa berhutang. Ini ghorim, walaupun dia mampu untuk menolong orang lain, ya, untuk menolong orang lain dia terpaksa berhutang. Nah itu ghorim yang begitu. Jadi unsurnya adalah unsur terpaksa berhutang untuk kemaslahatan, untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan jiwanya, kehidupannya. Terpaksa berhutang, maka itu termasuk ghorim, berhak menerima zakat. Seperti itu, Pak, ya. Bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan berhutangnya itu. Ya. Ibu-ibu barangkali ada yang ditanyakan, Bu? Nggak ada? Ada, Bu? Silakan. Berkaitan dengan hak ibu-ibu barangkali. Ya. Ustaz, izin dong nanya. Mengak? Kalau tadi kan zakat fitrah nggak boleh yang non muslim. Nah kalau infak sodako ngasih ke, misalkan kita kan mau ngadain ini nih santunan, ya, yatim piatu, kemudian apa, ke fakir miskin. Nah itu kalau dia statusnya doa apa, dia statusnya non muslim, bagaimana Ustaz? Kalau untuk non muslim masuknya hadiah. Oh, hadiah. Ya. Ya, bukan sedekah, tapi hadiah. Hadiah. Iya. Boleh. Boleh, karena Nabi juga pernah memberi hadiah kepada pemimpin Majusi. Hadiah. Sampaikan ini hadiah dari saya, gitu. Atau hadiah dari siapa lah, gitu, ya. Boleh. Ngasih hadiah sarung misalkan gitu. Ngasih hadiah tasbih kepada non muslim. Ngasih hadiah sajadah, peci gitu. Boleh. Lama-lama saya kocir masuk Islam ini. Iya. Jadi hadiah, Pak, ya. Gitu, bukan infak atau sedekah. Hadiah boleh. Termasuk kita juga boleh menerima hadiah dari non muslim. Ya. Jadi kalau hadiah tidak terbatas. Ya. Nabi tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat, tapi menerima hadiah. Nabi juga begitu, ya. Itu. Termasuk seorang murid kepada gurunya, jangan sedekah, hadiah. Nggak sopan sedekah itu.
Kepada kiai ya, kita nih murid kiai, datang ke kiai itu jangan ini sedekah saya kiai, jangan. Waduh, melecehkan itu. Ya, tapi kasih hadiah. Ini hadiah dari saya kiai. Nah, awas jangan sedekah. Apalagi ya. Gitu. Kalau seorang murid kepada gurunya itu harus dikatakannya sedekah, ngasih sarung, ngasih peci, ngasih koko itu hadiah, jangan sedekah. Ya. Iya. Karena statusnya kita murid kepada guru. Nah, gitu. Antar sahabat, jangan sedekah, Pak. Hadiah lebih tepat. Antar teman. Gitu. Itu hadiah. Lebih tepat untuk merekatkan hubungan batiniah, ya. Hubungan emosional dengan saling memberi hadiah. Dapat pahala? Dapat. Karena disyariatkan ya. Mual bae dicontohanku Nabi ya. Tidak usah mikirin pahala, yakin setiap kebaikan dapat pahala dari Allah. Ya. Itu ada lagi, Pak? Saya, Ustaz. Silakan. Iya. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ditanya takut jadi unek-unek. Tentang zakat. Zakat, misalnya zakat mal. Zakat mal itu kita sebagian dibayarkan langsung ke panitia. Namanya amil ya. Iya. Yang orang terima zakat. Tapi kita langsung sendiri gitu. Sebagian juga menentukan orang-orang yang menurut kita itu kalau panitia nggak terjangkau karena mungkin jarak ya. Iya. Nah itu bisa nggak seperti itu? Boleh nggak kategori zakat juga? Iya. Misalnya gini Pak, yang paling mudah itu kita misalnya punya pasukan di tempat sana gitu ya, itu orang miskin, nah itu zakat kita salurkan sendiri, gitu ya, kayak gitu Pak. Ya, boleh Pak. Jadi kita menyalurkan sendiri zakat tidak melalui amil boleh. Sebagian amil. Sebagian ke amil boleh. Ya. Yang penting kita tahu bahwa ini masuk dalam 8 asnaf. Ya. Yang penting tahu. Ya. Boleh, silahkan ya. Karena salah satu tujuan zakat itu adalah juga untuk menjalin hubungan emosional kita dengan seseorang. Boleh jadi orang yang kita kasih zakat itu menjadi lebih dekat dengan kita, timbul kasih sayang, kan gitu. Itu tujuan pemberian zakat itu bukan sekedar ngasih makan minum, bukan. Tapi ada tujuan yang berkaitan dengan sosialnya. Ya. Ada satu hal yang penting yang terlupa saya sampaikan tadi. Ini bagi yang punya pembantu di rumah nih, ya, pembantu nih. Kalau pembantu itu digaji, maka kita tidak wajib ngasih fitrah dia. Nih, kalau pembantu itu digaji, maka kita tidak wajib memfitrahi dia. Biarkan dia fitrah diri sendiri karena sudah digaji. Tapi kalau orang yang hadam kita, atau hadam itu artinya yang ngurus kita tanpa digaji, maka kewajiban fitrahnya di kita. Gitu. Ini tolong ini ya diperjelas nih. Ya. Jadi termasuk. Tapi Ustaz, umumnya pembantu itu gajinya nggak standar. UMR. Ya itu mah salah yang ngasih gaji. Ya. Hanya jelas kalau digaji tidak wajib di zakat fitrah, tidak wajib difitrahin oleh kita maksudnya. Tapi kalau kita mau kasih sedekah, mangga. Oh iya, sedekah aja kalau gitu. Sedekah aja, ntar dia kan punya duit untuk fitrah sendiri. Artinya kita yang punya rumah tidak punya kewajiban untuk memfitrahi dia. Asisten rumah tangga itu gitu. Tidak kewajiban, Pak. Sebab kalau wajib tidak dimfitrahi berarti dosa kita kan? Nah, karena tidak wajib berarti tidak berdosa kalaupun kita tidak memfitrahi asisten rumah tangga tadi walaupun digajinya di bawah UMR. Tetapi karena kita kasihan kepada dia supaya dia bisa fitrah sendiri, kasih duit sedekah. Sehingga dia bisa fitrah sendiri beserta keluarganya, beserta anaknya. Karena biasanya ART ini kan perempuan. Iya. Jarang yang laki-laki. Jadi dia bisa memfitrahi keluarganya atau dirinya sendiri gitu ya. Tapi secara kewajiban tidak wajib kita memfitrahi pembantu atau ART yang digaji setiap bulan. Kecuali tidak digaji. Betul-betul hanya ngurusi
atau menemani. Nah, itu ya. Ngurusi tidak, maka kewajibannya ada di kita. Nah, itu sebagai tambahan ya, dalam kesempatan ini mungkin terlewat tadi. Ada lagi, Pak? Ya. Itu mengenai zakat mal itu berlaku enggak zakat mal terhutang? Misalnya kita punya emas 83 gram selama satu hal dan berisap. Ya. Itu tahun ini tidak dizakati, terus karena mungkin ada kepentingan yang harus dibayarkan, terus mungkin untuk tahun depan itu termasuk zakat mal terhutang apa enggak? Jadinya harus double tahun ini dan tahun kemarin. Jamak berarti. Iya. Ya, itu masuknya seperti pajak terhutang ya. Zakat terhutang, betul Pak. Kemarin sudah pernah kita bahas bahwa hutang itu tetap melekat. Bahkan kalaupun Bapak punya hutang. Maksudnya harus bayar double apa? Iya. Setelah sampai 1 tahun lagi, Pak. Berarti misalnya tahun ini nggak bayar, tahun depan berarti 2 kali bayar. 2 kali. Betul, Pak. Seperti gitu. Pajak juga gitu kan? Denda malah kan? Kalau ini nggak didenda. Ya. Pajak denda kan? Sebetulnya pajak tuh niru hukum Islam, niru zakat sebetulnya. Nggak ada kenaikan. Ya. Gitu. Pajak ada kenaikan. Pajak ada kenaikan ya? Ya. Ah. Tapi tergantung nilai, Pak. Kalau misalkan Ya, maksudnya tetap 2,5%. oh iya 2,5% ya. Tidak ada kenaikan persentasenya. Itulah, Pak. Bahkan kalaupun misalkan Bapak punya hutang, ya, punya emas tapi 83 gram, Bapak punya hutang, cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan segala macam, tetap yang nisab 83 gram teh wajib dijakati, walaupun punya hutang. Apalagi tadi belum dibayar, berarti terhutang lagi. Gitu. Makanya, iya. Nah, makanya jangan ditunda-tunda, nanti lama-lama berat. Lama-lama gede gitu kan, akhirnya sumeh ya. Hanya biasanya kita ini lebih taat kepada pemerintah ya daripada kepada Allah. Karena kalau pemerintah ada sanksinya di dunia, kalau Allah nggak kelihatan sanksinya ya. Apalagi sekarang pajak itu, masya Allah ya, naik lagi. Nah, itu Pak ya, dimengerti Pak? Iya. Ada lagi? Silakan. Kalau masih ada Pak, silakan. Hal lain misalkan. Silakan Pak Ustadz. Jadi sebaiknya zakat mal itu dibayarkan setiap tahun itu katanya. Iya. Ya, tidak waktu itu hisabnya. Kalau di double itu, ini kan nunggu tidak sampai. Iya. Kita belum bayar zakat. Berarti kita punya dosa. Saya tinggal Iya. Betul. Ya sebaiknya segera ditunaikan zakatnya bila telah sampai nisab dan haulnya ya. Gitu. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda sebab kalau itu terhutang kebawa ke akhirat. Ya, keburu meninggal itu tetap jadi terhutang di akhirat, nanti ditagih. Emang setahun lagi nyampe enggak? Itu. Betul. Iya. Mending kalau nyampe, kalau enggak ya. Ahli waris tahunnya. Nah, termasuk tadi Pak, misalkan nilai emasnya tadi kan tahun ini belum bayar nih, mau menjelang tahun kedua hilang atau berkurang, itu tetap kewajiban yang pertama harus dibayar, walaupun emasnya itu hilang. Waduh, hilang dicuri orang, tetap tuh tanggungannya itu. Ya, yang kemarin harus dibayar itu zakatnya, gitu. Ya, tetap itu menjadi hutang, menjadi utang ya. Utang kepada siapa? Kepada Allah itu. Utang kepada Allah. Nah itu. Nah ini harus betul-betul diperhatikan mengenai zakat mal. Termasuk yang ingon-ingon ya, yang punya sawah ya. Yang punya sawah itu segera setelah panen tunaikan zakatnya. Kalau panen hasil tatanen, hasil perkebunan itu setelah panen, tidak usah nunggu haul penunaian zakatnya, nunggu tahun keburu bosok nanti. 1 tahun ya, setelah panen langsung ya tunaikan zakatnya. Kalau padi yang airnya itu dari irigasi itu 10%,
Kalau airnya dari hasil pompa itu 5% gitu ya zakatnya. Itu berapa saja itu mah ininya apanya hasil panennya, pokoknya zakati aja 10%-nya atau 5%-nya. Tidak ada nisabnya untuk hasil tatanen, hasil pertanian, hasil perkebunan. Pokoknya setelah panen saja segera keluarkan zakatnya, berapapun hasil panennya ya. Tidak pakai nisab lagi. Setahun 3 kali sekarang. Setahun 3 kali, setiap panen 3 kali ya, kecuali peternakan ya, kecuali peternakan itu ada ketentuannya. Tar, kalau rugi dari modal gimana tuh, Tar? Apa itu? Hasil panen gitu, Tar. Hasil panennya rugi Karena dari hasil modal. panen kita modalnya kan ada. Iya. Misalnya 10 juta. Kan gitu. Terus begitu hasil panen kan tadi 5 juta. dikatakan bahwa hasil panen langsung bayar zakat. Nah ternyata cuman anggaplah 9 juta lah gitu ya. Itu bagaimana, Tar? Ya hasil zakat itu setelah dihitung semua Pak, dipotong modal, dipotong pupuk, dipotong ini, potong itu, operasional semua. Nah itulah yang dizakati gitu. Upah karyawan. Semuanya lah dihitung dulu itu, dihitung dulu itu, baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Kalau terjadi pemaroan, maka yang berhak mengeluarkan zakat adalah yang menanam bibit, yang punya bibit, itu yang berhak mengeluarkan zakat. Kita punya sawah nih, diparo sama orang, kita tahunya beres, maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang maro itu, yang mengerjakan, bukan kita. Nah, kita menerima hasilnya aja. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang menanam bibitnya. Tapi kalau bibitnya dari kita, maka kitalah yang wajib mengeluarkan zakat. Tergantung bibitnya dari siapa. Gitu. Ya, itu untuk tatanen ya, untuk padi terutama. Gitu Pak ya, dihitung dulu itunya, kebutuhannya. Itu sawah tadi itu kan tidak zakatin ya, tapi zakat malnya harus dikeluarkan ya. Nah, dijakatin Pak. Itu zakat mal namanya. Panen itu zakat mal, zakat harta. Ya. Panen padi, ya. Panen bawang, panen kacang. Gitu ya. Ada Ustaz, Ya. kalau misalnya tuan tanah itu kan tanahnya tidak menghasilkan kayak tanah pertanian, itu apa nilainya terus mengeluarkan zakat seperti itu. Tuan tanah misalnya tanah berapa banyak gitu, tapi tidak produktif, maksudnya tanah kafe atau tanah apa gitu, gimana tidak tanah pertanian, Tanahnya tuan tanah Kecampur. Oh, dia punya aset tanah ya. Punya aset tanah lah yang banyak gitu ya. Iya. Tapi tidak menghasilkan. Ada penghasilan nggak dari tanah itu? Iya. Ini sama aja dengan mobil sebetulnya. Punya mobil atau punya rumah. Kita punya rumah, tapi rumah ini tidak menghasilkan, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau kita punya rumah ini dikontrakkan, ada penghasilan dari rumah itu, maka wajib zakat. Jadi yang diwajib zakati adalah penghasilannya. Menghasilkan apa tidak? Kita punya mobil, mobilnya dijadikan Grab atau direntalkan, maka wajib mengeluarkan zakat. Bukan mobilnya yang dizakati, tapi penghasilannya. Penghasilan dari mobil itu yang dizakati. Penghasilan dari motor itu yang jadi maksim, yang dizakati. Gitu. Tapi kalau mobil dan motor itu tidak, hanya untuk keperluan sehari-hari, tidak perlu dizakati, hanya wajib pajak. Pajak mau wajib, zakat mah enggak ya. Padahal mobilnya Fortuner dengan Pajero. Ya. Tapi mobilnya mobil Agia tapi digrabkan, malah kena zakat. Karena yang dijakati bukan Agianya, tapi penghasilan Agianya itu ketika ngegrab. Walaupun dia punya Robicon, tapi ke Robiconnya hanya nganggur, maka tidak wajib zakat ya.
Untuk bergaya. Untuk bergaya. Ya, gitu ya. Maaf Pak ya. Ya. Itu kan tadi yang ditanyakan adalah dia kan tuan tanah. Berarti kan tanahnya kan invest ya. Nah. Kan itu tanahnya kan investasi. Karena memang dia kan tadi disebutnya adalah tuan tanah. Oh, tuan tanah ya. Nah, berarti bisa saja tanah itu memang dia kumpulkan. Kan kalau diidentikan dengan emas, dia mengumpulkan emas. Kan begitu ya? Ya. Jadi kalau nilai. kalau diidentikan berarti kan ada nilai dari situ. Kalau misalnya tanah tidak ada zakatnya, aduh mendingan tanah saja daripada emas kan gitu ya. Kalau memang secara ininya gitu nakalnya. Iya. Karena tanah itu kan investasi dia. Itu kecuali kalau misalnya tanah itu memang tidak diolah karena ada sesuatu hal punyanya cuma satu atau bukan tuan tanah. Tadi karena dikatakannya tuan tanah. Bagaimana kita? Oh, berarti dia jual beli tanah gitu ya. Bisa jadi. Masuknya kan berarti jual beli tanah. Anaknya 5 gitu, tanah 1, 2, 3, 4, 5, tapi anaknya belum berkeluarga, bapak itu kan investasi. Investasi, bukan emas investasinya tanah. Termasuk semuanya. Jual emas beli tanah. Iya juga ya. Iya. Yang jelas kalau macam tanah seperti itu tuh zakatnya itu ketika tanah itu laku. Itu wajib. Jatuh wajib. Ketika laku dijual. Ya. Menghasilkan. Ketika laku dijual pada saat itu dia wajib mengeluarkan zakat. Ya. Karena nilainya harus jelas, Pak. Nilainya harus jelas di tanah ini. Yang dizakati 2,5% harus jelas dulu. Penghasilannya atau harga tanah ini harus jelas dulu. Kalau itu kan belum jelas. Belum jelas dia dapat berapa. Gitu. Kalau masih berbentuk tanah. Walaupun perkiraan katanya 1 miliar katanya. Tapi begitu suatu saat bisa jadi malah di bawah 1 miliar gitu. Sehingga ngitungnya susah. Tapi kalau misalkan dijual dapat sekian, kelihatan hitungannya 2,5%-nya langsung, tidak nunggu nisab, tidak nunggu haul. Ya, kalau hasil penjualan tanah seperti gitu. Gitu, ya. Gitu. Jelas, Pak? Ya, jadi penghasilannya, hasil daripada penjualannya yang dizakati, ya. Kecuali tanahnya itu ditanami perkebunan, maka yang dizakati itu bukan tanahnya, hasil perkebunannya, hasil dari tanahnya itu, ya. Seperti itu, ya. Ada lagi? Nah, ini memang dalam kehidupan sehari-hari ya banyaklah muncul ya persoalan-persoalan baru. Makanya urusan fikih ini ada fikih yang mutakhirin gitu ya, gitu. Tidak kaku ya pembahasan masalah fikih ini, berkembang. Apalagi sekarang dengan era digital dan sebagainya ya. Penjualan aja bisa melalui online dan sebagainya gitu kan. Apakah wajib zakat juga? Wajib penghasilan online walaupun dia nggak punya toko, nggak punya warung, ya, karena berpenghasilan. Orang yang jualan online nih, walaupun dia tidak punya toko, hanya lewat aja tuh barang itu, tokonya orang lain, kita hanya afiliat aja, ngelewatin, tetap penghasilannya wajib zakat karena yang dizakati bukan tempatnya tapi penghasilannya. Jadi seperti itu. Berkembang urusan fikih itu ya. Termasuk itu nggak Ustaz? Deposito atau Ya, saham? betul, saham. Yang dizakat itu nilai keuntungannya atau investasinya? Keuntungan. Keuntungannya ya. Keuntungannya. Saya punya saham 1 miliar gitu. Berapa persen keuntungan itu yang turun zakat? Iya, betul. Itu yang investasinya ya? Bukan. Keuntungannya. Karena seperti kita dagang juga gitu. Seperti dagang juga gitu. Dagang juga kan keuntungannya yang dizakati. Bisa, ini kan bisa.
Oleh karena itu bisa jadi berubah-ubah itu kan nilainya 2,5%-nya. Nah, sekarang lagi turun. Lagi turun kurang. Tapi kalau begitu lagi naik maka gede lagi gitu. Nah, seperti gitu. Dan itu juga nggak nunggu nisab ya? Iya, nunggu nisab. Kalau deposit itu nunggu nisab. Sama dengan simpanan. Sama dengan simpanan. Nunggu nisab. Oh, nunggu ya? Sama dengan simpanan kan deposit itu. Iya. Nah, simpanan berarti 1 tahun. Dihitung 1 tahun keuntungannya berapa gitu. Wah, iya. Kan dihitung keuntungan 1 tahunnya. Iya. 1 bulannya sekian, 1 bulan sekian. Terus setelah 12 bulan berapa? 2,5%-nya. Gede juga kan. Dihitung-hitung gede juga ya. Seperti gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Masih ada Pak? Barangkali? Ya? Ya? Gimana Pak? Oh enggak, itu langsung nilai tanah. Hasil penjualan mah 2,5% dari hasil penjualan. Itu langsung Pak. Jual tanah itu langsung. Tidak usah nunggu 1 tahun, tidak ada nisab. Nggak usah nunggu haul. Selesai transaksi cair, bayar zakatnya 2,5%. Gitu ya. Setelah dihitung Pak, dihitung AJB dan sebagainya Pak ya. Bersih. Biaya AJB, biaya sertifikat dihitung, bersihnya berapa? 2,5%-nya bayarkan. Iya. Diserahkan ke yang 8 asnaf. Iya. Ya, enggak. Tadi sudah bicara deposit itu, apakah bunga itu boleh untuk bayar zakat? Bunganya boleh pakai bayar zakat nggak? Jasa. Bunganya. Iya. Investasi itu. Keuntungannya bukan itu, keuntungannya. Keuntungan. Dari yang sebutnya bunga lah. Kalau di BSI itu namanya bagi hasil. Bagi hasil ya. Ya kalau bunga itu kan ntar riba lagi ya, masa riba dijakatin. Kalau penghasilannya lah, keuntungannya gitu apa ya? Bagi hasil lah, hasil bagi hasil gitu kan. Makanya ada syariah di situ. Kalau di konvensional, wallahu a'lam bishawab ini. Iya, kalau bunga itu karena ada yang mengatakan itu riba, masa sesuatu hal riba kena zakat gitu kan? Sah enggak gitu kan? Sesuatu yang diharamkan malah dizakatin nih. Gitu. Penghasilan dari yang haram, Pak. Contohnya gini deh. Orang yang jual miras atau narkoba wajib zakat nggak? Nih contoh nih sama aja ke situ. Gede tuh yang jual narkoba, jual miras ya, warung miras, wajib zakat nggak dia? Keuntungannya gede. Ah, enggak lah, zakat ini untuk membersihkan, masa membersihkan barang yang kotor ya? Itunya aja haram. Jadi yang halal yang wajib dizakati itu ya, yang haram nggak wajib zakati. Yang haram itu bukan wajib dizakati, dihentikan keharamannya. Ya. Itu contohnya itu aja samanya Pak, samanya. Jadi yang jual miras gitu untuk zakat Pak ya, untuk zakat. Kalau sedekah mah silahkan, sedekah silahkan. Ada kemarin tuh saya lihat di ini ya di medsos itu ada seorang penyanyi hiburan mau infak sedekah ke masjid, nggak diterima sama ketua DKM-nya. Nggak mau, kamu kan penyanyi katanya. Penyanyi klub tidak mau menerima sedekah. Padahal kalau sedekah terima aja, sedekah kok kan gitu, terima. Tapi kalau zakat kan sedekah ini kan sunnah, nah, mau dilakukan mau enggak terserah. Tapi kalau zakat kan ada ketentuannya gitu. Nah, padahal terima aja dulu.
Siapa tahu dia jadi insaf, itu jalan dia menuju taubat kan gitu ya. Terima aja dulu, simpen aja. Kalau misalkan ragu-ragu, pisahin aja duitnya. Gitu. Sambil tuh ketika datang si perempuan itu dididik gitu ya. Ya enggak? Dididik sama ketua DKM-nya. Diajarin ngaji. Ya, sama ketua DKM diajarin ngaji. Lama-lama pakai kerudung, pakai jilbab, insaf tobat kan gitu. Dia sudah mau datang ke masjid aja untuk sedekah kan itu sudah jalan hidayah. Kalau ditolak kan, waduh saya merasa dikucilkan, makin jauh dia, makin kejebur dia. Ya, gitu. Terima aja dulu. Kalau kita ragu, pisahkan aja duitnya, jangan dipakai. Terima niat baiknya, terima niat baiknya. Karena itu sedekah tatawu sunnah. Tapi kalau zakat ini kan ada ketentuannya. Kalau sedekah kan nggak ada ketentuannya, ketentuannya berapa dan sebagainya. Ya, itu Pak ya. Ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi saya juga agak ragu kalau misalkan bunga bank seperti itu, Mbak ya. Sama dengan orang yang jual miras atau jual narkoba. Sesuatu hal yang haram. Atau misalkan gini, orang mencurinya bukan mencuri ayam Pak, mencuri triliunan. Sekarang nggak main-main, pencurian triliunan. Hasil mencurinya wajib zakat nggak tuh? Itu mah bukan wajib zakat, tapi wajib perampasan aset. Kisos ya, perampasan aset itu mah, ya, jadi gonimah itu. Gitu ya. Contohnya seperti gitu tuh. Ya, itu mah perampasan aset namanya, dirampas. Fai namanya, dirampas itu mah. Diambil. Bukan wajib zakat yang begitu mah. Karena termasuk jinayah. Itu hukumnya jinayah. Diambil, dirampas, bukan diambil zakatnya. Ambil asetnya. Itu aja barangkali Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada lagi? Ya. Masih ada, silakan. Itu manajer itu kan istilahnya kalau agama kan tidak boleh tukar uang. Misalnya uang ditukarkan uang, ada jasanya itu kan tidak boleh. Iya. Diperbolehkan tidak kalau manajer? Kalau money changer kan tidak berkurang. Ada keuntungan. Tapi dia berkurang nggak berkurang kan? Kalau yang di pasar berkurang, ya kurang. Ya. Yang penting kan tidak berkurang. Misalkan kita punya uang $5 ditukar menjadi rupiah, kan tidak berkurang kan nilainya? Tidak apa-apa. Kalau itu mah hanya tukar nilai rupiah itu aja. Kecuali nuker receh misalkan. Nuker receh 1 juta kita dapatnya 900. Nah itu berarti riba yang 100-nya. Itu di terminal tuh Pak, banyak. Nah itu riba yang 100-nya itu ya. Berkurang dari 1 juta menjadi 900.000. Nah, itu berarti berkurang. Ya. Nah, itu riba kalau yang itu. Tapi kalau money changer enggak. Karena dari ini aja pertukaran nilai mata uang. Ya itu. Seringkali di tempat-tempat ziarah atau tempat-tempat ziarah tukar receh tapi berkurang. Nah itu riba hasil pertukarannya. Hasil keuntungan. Itu aja Pak ya. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pertemuan kita pada kesempatan akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di hari raya Idul Fitri nanti dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya tentu saja mendahului permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah semua. Barangkali selama pengisi pengajian ini banyak kekurangan, kekeliruan, kehilafan, salah-salah kata, mohon dimaaf dan dimaklum di bulan Ramadan ini sebelum hari raya Idul Fitri. Itulah yang bisa saya sampaikan dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.